Seakan-akan negara itu ingin sekali mengambil lahan di Hotel Sultan. Ada apa gitu? Pertanyaan di publik, ada apa kok? Kayaknya pengen banget mengelola lahan ini gitu. Kalau kita secara objektif dilakukan pada orang ahlinya, melihat riwayat tanah ini clear siapa sebetulnya yang punya. Apa iya nggak bisa menyelesaikan ini? Ada apa sebetulnya di balik ini? Kelima lembaga ini yang semua manusia ini adalah yang tidak melakukan kerja yang tidak baik, hakim yang tidak adil misalnya. Yang di Tenggara ini kan jangan ada juga yang pengen mengambil di sini kan, di Sultan. Itu Yang merintis dari ngomong dulu tempat jadi buang anak, sekarang menjadi ladang emas, terus mereka ngomong dari Pak ini nggak yang nggak. Pemirsa, kita lanjutkan podcast kita kali ini. Nah, ini ada tamu-tamu penting yang hadir saat ini. Saya perkenalkan di hadapan saya ini Bapak M. Nur Marzuki. Beliau ini pernah menjadi Sekjen Kementerian ATR dan BPN tahun 2016 sampai 2019, betul Pak ya? Hadir juga Pak Jaja Setiadijaya, ini kuasa hukum Indobilco yang kayaknya lagi terkenal nih di media ya. Pertanyaan pertama saya ke Pak Nur. Pak Nur, belakangan ini kan memang banyak sengketa-sengketa lahan antara pihak swasta dan pemerintah. Selain kasus Sultan, ada juga dulu kasus di Surabaya dengan Pemkot Surabaya. Kemudian terakhir yang kita lihat gambarnya viral di salah seorang menteri lah dengan Komandan Grip yang ada sempat kita diskusi. Tanah Abang ya, itu kan saling klaim lah kira-kira gitu. Nah, menurut Bapak sebetulnya akar masalahnya apa sih Pak ini sebenarnya? Ya sebetulnya kalau saya melihat kondisi sengketa tanah di Indonesia secara keseluruhan, terutama antara masyarakat atau pengusaha dengan pemerintah, seharusnya ini nggak perlu terjadi, karena bagaimanapun juga pemerintah ini kan tidak punya kekuatan yang cukup untuk membangun negara ini. Tapi kita sangat butuh investor, pengusaha, masyarakat untuk gotong royong untuk membangun negara ini, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau ada persoalan-persoalan seperti ini, justru kan akan menghambat agendanya pemerintah dan semua pada akhirnya rugi. Yang seharusnya sekali lagi ini tidak perlu terjadi kalau duduk bersama, metakan permasalahan, solusi bersama. Walaupun memang kata orang, kecerdasan manusia itu selalu apabila dihadapkan suatu masalah dan mampu menyelesaikannya. Tapi untuk kali ini sebetulnya ini tidak menambah cerdas, tapi menyebabkan kerugian semua pihak. Investor rugi, pemerintah rugi. Nah, hanya terjadi. Jadi pusat-pusat ekonomi harusnya tumbuh berkembang, sehingga menjadi stagnan dan semua padanya rugi. Kalau Pak Nur sendiri melihat sengketa-sengketa yang update ini Pak, HGB, HPL, ini kan terkenal di belakangan ini. HGB, HPL, tapi ada HGB-nya Pak. Itu sebetulnya bagaimana sih sebenarnya? Sebetulnya kalau kita dari kacamata pertanahan antara HGB dan HPL itu sesuatu hal yang dia bersandingan harmonis, aturannya jelas, SOP-nya jelas, subjek hukumnya jelas, objeknya pun jelas. Ini semua diatur semua. Di negara ini semua sudah ada aturannya. Tetapi pemahaman yang tidak sama, apalagi kalau pemahaman yang keliru dari seseorang tetapi menjadi rujukan pemerintah, ya inilah akan terjadi persoalan seperti ini. Mestinya harus sesuatu itu kita mendengar kepada semua ahlinya, kita sandingkan semua para ahlinya, jangan hanya kita mengkultuskan satu orang, inilah paling ahlinya. Ini yang menyebabkan kesalahan-kesalahan di kita ini. Kembalikan kepada ahlinya mungkin tidak satu tapi 2, 3. Nah disitulah untuk dapat kita menyelesaikan. Tetapi sekali lagi kalau sesuatu itu dicerahkan kepada bukan ahlinya, ya itulah pesan agama pun juga mengatakan nanti kalau kehancurannya, inilah terjadi yang pada akhirnya. Jadi sebetulnya Pak, ini kan sekarang ini kan banyak tanah-tanah dipersoalkan itu sudah ada usahanya Pak. Ada yang hotel, ada yang mungkin mall, ada yang juga mungkin perusahaan Pak. Ini akhirnya selama ini kan usaha-usaha ini kan juga
menghasilkan sesuatu untuk negara kan Pak. Selain dia juga membayar pajak. Nah, sebagai orang yang mantan di pemerintahan dulu Pak, ini kan poin-poin yang bagus Pak. Dan tidak sepantasnya negara harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri yang ingin berusaha Pak. Nah itu gimana pemahaman Bapak soal kasus-kasus seperti itu? Saya selalu tekankan bahwa pemerintah dengan swasta itu harus bersama-sama membangun negara ini. Kalau terjadi satu perbedaan, tentunya kita harus bukan mengedepankan perbedaannya, tapi bagaimana kita untuk mencari kebersamaannya. Yang pada akhirnya apa-apa? Semua rugi, semua tidak dapat. Pengusaha ya pontang-panting, usaha tidak jalan, ekonomi tidak tumbuh, pegawai mungkin juga menderita, pemerintah nggak punya dapat apa-apa. Pemerintah juga di mata dunia usaha, dunia internasional seolah tidak mampu mengatasi dalam negerinya. Ini banyak aspek yang rugi yang pada akhirnya. Apalagi saat ini kan Pak, setahu saya Presiden itu kan sangat ingin agar sektor swasta kuat kan Pak, ingin agar sektor swasta dibangun. Apalagi ini yang mau didorong kan pertumbuhan Pak. Pertumbuhan itu hanya bisa bertumbuh kalau sektor swastanya jalan gitu kan Pak. Ya betul. Sebetulnya kemampuan fiskalnya pemerintah ini kan nggak begitu banyak. Sangat membutuhkan swasta. Swasta itu juga kuat. Tapi kalau pemerintah swasta bergandengan tangan, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan ya. Ya tentu sekali lagi ini terjadi satu kerugian. Bahkan maksudnya kepada semua stakeholder yang diberikan amanah oleh Bapak Presiden untuk mengembangkan kementerian lembaga, ayo kita terjemahkan secara baik, secara benar apa yang menjadi arahan Presiden. Presiden berulang-ulang kali katakan bahwa kue pembangunan ini hendaknya lebih banyak diberikan porsinya, itu tanggung jawab kewajiban itu dilakukan oleh pihak swasta. Artinya apa? Memang swasta harus diberikan suatu ruang yang lebih besar supaya apa? Supaya bisa pertumbuhannya akan lebih cepat. Apalagi target pertumbuhan kita tinggi loh. 8%, 8% itu tidak mudah kalau tidak bergandeng tangan antara pemerintah swasta dan masyarakat, UMKM harus juga mengambil bagian juga. Jadi saya kira harus duduk, harus apa yang menjadi akar masalah petakan, perbedaan-perbedaan yang selama ini terjadi. Ayo kita sama-sama saling memberikan pemahaman, saling memaafkan, supaya kan negeri yang penuh dengan kemaafan. Win-win solution lah ya. Win-win solution. Saya kembali ke pengalaman Bapak nih. Bapak ini kan 2016, 2019, tapi sebelumnya saya yakin Bapak juga sudah berpengalaman sekali urusan pertanahan ini. Dan kasus-kasus yang pernah Bapak temukan itu solusinya bagaimana Pak? Ini kita jangan solusi yang hukum Pak ya. Yang solusi yang memang diselesaikan di luar hukum dalam kasus HGB, HPR ini gimana pengalaman Bapak dulu? Ya saya ini sebetulnya sudah tahun ke-42. 42 ya. Masuk tahun 42, di banyak kementerian saya berdinas, paling tidak ada 5 kementerian. Gitu ya. Nah, saya sering menghadapi kasus-kasus macam ini, bahkan lebih besar daripada ini juga ada. Bahkan kalau ini kan cuma antara PT dengan pemerintah, pernah juga ada swasta 5.000 masyarakat yang berperkara dengan pemerintah, dengan pengusaha. Tapi yang penting bagi kita adalah kita mencoba melakukan pemetaan masalah, apa jadi akar masalahnya. Nah, dari pemetaan itulah dengan baik, sehingga dari peta masalah itulah kita akan mendapatkan solusi yang tepat. Nah, setelah peta masalah sudah terpetakan, untuk mengambil solusi, ya kita duduk bersama. Tidak ada istilahnya pemerintah lawan swasta itu bertikai, itu nggak ada itu betulnya. Nah, Pak Jaja ini yang sekarang kalau dalam tanda kutip saya bilang bertikai kan Pak. Nah, kira-kira gini Pak Jaja, dari penjelasan Pak Nur tadi bagaimana kira-kira poin hukumnya dari Pak Jaja ini? Saya kira kita kembalikan dulu dari historinya dulu ya. Karena kan jas merah katanya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Nur sebetulnya itu sudah terjadi di sejarah Hotel Sultan ini. Jadi dulu di tahun 72 sampai 74 ketika ada perhelatan konferensi Pata tahun 74,
pemerintah yang quote unquote mungkin belum stabil saat ini, dan sampai sekarang ternyata tadi kata Pak Nur sangat memerlukan peran serta swasta kan. Di masa itu menurut referensi saya yang saya baca di dokumen bahwa pemerintah pada saat itu memerlukan peran serta swasta untuk menyiapkan sarana prasarana perhelatan konferensi PATA itu, yang dalam berita itu kan tidak kurang dari 1.500 delegasi dari 39 negara Asia Pasifik yang bergerak di sektor pariwisata. Nah, pada saat itu inilah yang tadi Pak Nur bilang, sudah terjadi hubungan baik timbal balik antara swasta, bahkan ini kan swasta pribumi ya, swasta nasional pribumi, yang kala itu pemerintah memerlukan, kemudian gayung bersambut, swasta kemudian membantu. Apa? Pada saat itu PT Indobilco diminta peran sertanya untuk membangun sarana prasarana, menyiapkan hotel bertaraf internasional, gedung pertemuan yang bisa menampung ribuan orang, dan gedung sarana untuk pameran. Nah, disitulah peran swasta terlihat, terutama di PT Indobilco ini. Jadi PT Indobilco pada saat itu membangun ketiga permintaan untuk event internasional itu dengan cara awalnya ya membebaskan lahannya, yaitu membayar ganti rugi atau sejumlah uang kepada pemerintah DKI, karena pada saat itu memang yang punya kewenangan untuk menyerahkan tanah itu pemerintah DKI, yaitu Gubernur Pak Ali Sadikin. Jadi kita dulu membayar $1,5 juta untuk memperoleh tanah lebih dari 13 hektar di yang sekarang menjadi Hotel Sultan ini. Nah, PT Indobilco itu mulai dari menerima tanah berupa lahan kosong, lahan tidur pada saat itu yang dikenal dalam ceritanya itu sebagai Kali Ciragil atau Lembah Ciragil, kemudian dibangun dengan menggunakan dana dari pinjaman Bank Internasional, yang saya baca itu sudah makan ratusan juta dolar, yang kalau dikuruskan rupiah mungkin udah sekarang bisa puluhan triliun kan begitu. Itu antara lain peran swasta yang tadi Abang bicara tentang Indobilco, jelas ada hubungan timbal balik di situ kan, dalam arti tidak melulu swasta itu selalu berpikir tentang keuntungan kan ternyata. Apalagi ini swasta yang sifatnya didirikan oleh pengusaha pribumi. Jadi pada saat itu lebih ke persoalan bagaimana PT Indobilco itu berperan kepada negara, mendharmabaktikan fungsinya sebagai pengusaha, membangun apa yang dibutuhkan negara pada saat itu. Uang puluhan atau jutaan atau ratusan juta dolar itu tidak menjadi persoalan sepanjang memang jelas itu untuk kepentingan negara. Itu satu poin waktu awal berdirinya ini Hotel Sultan yang dulu dikenal sebagai Hilton ya. Kemudian di tahun 91 lagi-lagi ketika itu akan ada perhelatan KTT GNB, Gerakan Non-Blok. Lagi-lagi kemudian masih PT Indobilco masih PT yang sama, diminta juga perannya untuk membangun gedung konvensi hall yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta Convention Center. Bahkan saat itu jelas meminta peran swasta untuk membangun gedung pertemuan dalam kurun waktu kurang dari setahun. Pada saat itu tidak ada swasta yang sanggup kecuali PT Indobilco. Bukan melulu tentang biaya lagi-lagi, ini bicara keperluan seperti yang dulu tahun 72-74 kan hanya 2 tahun tuh. 72 diminta, 74 harus selesai. Nah, tahun 91 pun demikian. 91 diminta bantuan, 92 harus selesai. Nah, jadi banyak hal yang kemudian pemerintah tidak butuh bantuan. Nah, di tahun 1992 kita membangun lagi gedung konferensi hall itu. Dulunya yang kita bangun di awal, gedung konferensi kemudian dirubuhkan, dibangun ulang, dan jadilah sekarang JCC yang kita kenal sebagai tonggak lahirnya juga usaha-usaha meeting room dan sebagainya kan, itu mulai dari situ tuh. Jadi itulah salah satu peran serta swasta yang konkret, terutama PT Indobilco. Ini nyambung dengan Pak Nur tadi. Jadi memang menurut hemat saya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dengan swasta itu sesuatu hal yang wajib terbina dengan baik.
karena yaitu namanya juga warga negara dengan pemerintahnya. Saya kira justru itu yang mencerminkan negara kuat itu ketika seluruh instrumen masyarakat punya peran serta yang konkret kepada negaranya. Kembali ke Pak Nur. Pak Nur ini kan, saya ambil contoh kasus Hotel Sultan. Hotel Sultan ini kan bisnis yang sudah jalan. Tadi cerita dari tahun 72, akhirnya ini sudah settle. Dan juga peran serta untuk negara juga tidak sedikit. Baik secara fisik, hotel maupun ada nominal-nominal yang harus dibayarkan ke negara. Nah, belakangan ini kan kasus ini, ada beberapa kali kasus ini, seakan-akan negara itu kok ingin sekali mengambil lahan di Hotel Sultan ini dengan segala jaminannya lah, tapi maksudnya kok negara itu ada apa gitu, pertanyaan di publik, ada apa kok kayaknya pengen banget mengelola lahan ini gitu. Gimana Pak? Ya, seperti dikatakan Pak Jaya tadi, sebetulnya perjalanan tentang keberadaan Hotel Sultan ini kan sudah berjalan apa adanya, bertahun-tahun, puluhan tahun berjalan, kondisi normal. Aspek legalitasnya berjalan normal. Timbul pertanyaan, kenapa di dalam perjalanan yang masih belum sampai tujuan ini tahu-tahu ada persoalan di tengah jalan, atau di 34 jalan atau di ujung jalan. Di ujung jalan itu juga di 34 jalan, 34 perjalanan ada suatu persoalan. Nah, persoalan-persoalan ini sebenarnya sekali lagi saya katakan ini tidak perlu terjadi. Nggak masuk akal dalam pikiran saya antara pemerintah dan swasta itu bertikai, ya. sengketa. Nah, kalau toh memang ini dari kacamata masing-masing merasa paling kuat, merasa benar, nah ini yang tentunya ada lembaga yang mampu untuk menyelesaikannya, ada wadahnya. Bahkan kita dengan mudah bahwa setiap bidang tanah itu sama dengan setiap manusia. Saya, anak siapa, cucu siapa, berasal dari mana, keturunan mana, kita akan bicara dengan silsilah riwayatnya, riwayat manusia. Karena demikian, kalau kita secara objektif dilakukan pada orang ahlinya, melihat riwayat tanah ini, clear siapa sesungguhnya yang dia punya. Tapi kalau yang membaca ini ada pesanan, ngomong atau mungkin tidak ahlinya. Nah, ini yang perlu harus kita luruskan kembali. Oke lah, ini sudah terjadi. Nah, persoalan-persoalan sengketa tanah bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Ada pihak-pihak merasa lebih berhak atas tanahnya. Nah, lembaga sudah menyiapkan. Apabila memang persoalan-persoalan musyawarah antar pihak secara langsung, para pihak, pemerintah dengan swasta, swasta dengan masyarakat, masyarakat sama pengusaha, siapapun juga para pihak itu, silakan mereka menyelesaikan secara musyawarah. Kalau seandainya musyawarah itu juga tidak ada titik temu, masing-masing mengedepankan yang paling benar, nanti lembaga ATRBP bisa dilakukan lembaga ATRBP. Lembaga ATRBP harus independen dia, siapapun dia. Jangan mentang-mentang pemerintah atau BPU nggak boleh. Pertanggungjawaban berat. Pertanggungjawaban berat. Bukan hanya melihat pengusaha pemiliknya, di balik pengusaha itu kan ada orang banyak yang harus makan, yang hidup, yang sekolah, yang mencari segala-galanya, mempertaruhkan kehidupan di sana. Diberikan kepada Kementerian ATR-BPN untuk sebagai mediator ya. Nah, silakan untuk secara netralitas, objektif, kembali lagi akan melihat riwayat daripada tanah itu. Bagaimana riwayat tanahnya? Disitulah antara riwayat dipadukan dengan aturan yang berlaku, menemukan siapa yang paling berhak di antara situ. Ya, untuk melanjutkan pengelolaan baik. Kemudian ada seandainya itu tidak tercapai, ada merasa ada persoalan-persoalan administrasi, keputusan-keputusan yang tidak adil, yang tidak tepat. Ada yang namanya Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Seandainya memang maksudnya prosesnya dulu cacat hukum, salah objek, itu boleh melalui peradilan tata, keputusannya tidak benar, perpanjangannya tidak benar, pemberiannya tidak benar, kita bisa tempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Seandainya juga itu ternyata tidak masuk dalam ranah persoalan tata usaha negara, merasa haknya diambil oleh pihak dia, ada lembaga perdata, bisa menjadikan perdata. Seandainya perdata juga mungkin itu tidak perdata, bahwa ada terjadi seolah kesannya adalah
perampasan hak, penguasaan tanpa hak, bisa pidana. Jadi justru pintu lembaga yang menaungi persoalan-persoalan tadi paling lengkap dibanding yang lain-lainnya. Nggak ada Pak yang sebesar ini. Ada para pihak secara langsung melalui Badan Pertahanan Nasional, kemudian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, melalui Pengadilan Perdata, melalui Pengadilan Pidana. Ada 5 lembaga resmi yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Apa iya nggak bisa menyelesaikan ini? Ada apa sebetulnya di balik ini? Kalau 5 lembaga ini yang semua manusia ini adalah yang tidak melakukan kerja yang tidak baik, hakim yang tidak adil misalnya. Kan masih ada lembaga-lembaga. Pengadilan pun juga ada lapis-lapis lagi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kamu bisa PK. Kenapa sampai nggak bisa selesai persoalan ini? Ayolah kita punya kesadaran nasional bersama demi kepentingan bangsa Indonesia. Kita ini untuk memikirkan yang lain pun masih banyak lagi. Ngapain hanya memikirkan persoalan-persoalan yang seperti ini? Harus segera kita akhiri, kita selesaikan. Duduklah apa masalah, bagaimana keinginannya. Yang bagaimana bahwa siapapun yang mengelola lahan tersebut harus kita berikan kepastian hukum kepada pihak yang berhak, dan harus ada penciptaan lapangan kerja, adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian juga ada pendapatan kepada negara, siapapun itu. Jadi kuncinya sebetulnya Pak niat baik, jangan sampai negara juga menghormati usaha yang sudah ada. Yang di Tengara ini kan jangan-jangan ada juga yang kepengen ngambil di sini kan Pak, di Sultan kan Pak. Itu poinnya kan, itu sebetulnya. Mungkin bisa saja sudah ada usaha-usaha lain yang mau berbisnis di Sultan. Itu kan boleh-boleh aja kan Pak, dugaan-dugaan seperti itu kan boleh aja. Kalau pemerintah memang ada sesuatu yang kepengen terhadap lokasi ini, kan harus juga diberikan kesempatan kepada pihak yang justru lebih dulu. Apa yang menjadi kewajiban? Ada mungkin yang baru ada kewajiban plus-plus. Ya kita tetapkan saja ketentuan-ketentuan yang bertambah terhadap Hotel Sultan. Jangan mereka yang berintis dari ngomong dulu tempat izin buang anak, sekarang menjadi ladang emas, terus mereka ngomong dari Pak, itu yang nggak kurang tepat, nggak boleh begitu. Ini tadi menarik Pak Jaja, pernyataan dari Pak Nur, ini musyawarah ini kan kalau bisa win-win nih. Kalau tarik urat terus antar dua belah pihak ini kan nggak win-win ini, akan adu kuat kan. Nah, kira-kira gimana menurut Pak Jaja ini sebagai kuasa hukum? Betul, bahkan tadi sudah diperbincangkan panjang lebar tuh terkait dengan alternatif yang bisa menyelesaikan. Jadi kalimat Pak Nur itu sebetulnya saya cocokkan dengan prosesnya yang kita tempuh. Jadi sekalipun sebetulnya kita sudah tempuh di instansi peradilan ya, tempatnya orang mencari keadilan, dan sudah berpuluh putusan, kalau tidak salah sekitar 26-28 putusan dengan pidana itu, mungkin 30 mungkin dengan yang terbaru. Yang kemudian di situ kami ambil benang merahnya di putusan yang sudah selesai 2011 itu, yang sampai sekarang dijadikan dasar oleh Seknek untuk quote-unquote mau mengambil alih ini aset. Itu justru dalam pertimbangannya Bang, di tingkat PK, ini bukan tingkat pertama nih, di tingkat PK, pertimbangan hakim di dalam putusan itu menyebutkan secara tegas bahwa oleh karena PT Indobilco ini sudah terbukti quote-unquote gitu ya, peran sertanya terhadap negara, maka sesungguhnya yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah rekonsiliasi, perdamaian, membicarakan cara win-win solution. Itu dalam putusan PK yang terus terang saya selama berperkara menjadi praktisi baru melihat ada putusan mulai begitu Pak Nur. Dalam putusan PK yang sudah selesai urusan, berarti di situ dengan tegas disebutkan bahwa penyelesaian perkara ini hanya bisa dengan cara berdamai, mendudukan para pihak yang bersengketa, ambil win-win solusi. Kemudian yang kedua, di putusan yang memerintahkan pengosongan sendiri 208/2025 kemarin muncul lagi pertimbangan itu. Majelis menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan perkara ini yang terbaik adalah mendudukan para pihak untuk dicari kesepakatan damainya. Jadi apa yang dikemukakan Pak Nur itu saya benarkan 100%. Memang cuma langkah itu.
Karena sebetulnya kalau adu kuat-kuatan juga tidak tepat. Ya, apalah artinya kami warga negara kalau disebut harus adu kuat dengan negara? Karena bahasa mereka selalu yang dibawakan seolah-olah lawan negara. Ya kita nggak ada apa-apanya, Bang. Tapi kan kita kalau bicara hak, wajib ikhtiar dong, sampai jelas ini hak siapa. Karena kalaupun hak kita, ya wajar kita harus pertahankan. Kalaupun hak orang bagaimana? Atau hak pemerintah misalnya, ya juga kan menjadi ketidakbaikan kepada kami gitu. Maka setelah kami, jadi ini posisinya Pak Nur, kita ini sebetulnya sudah terbalik nih. Jadi kita lebih dulu melakukan upaya dari lembaga peradilan, bahkan sudah berseri-seri berjilid-jilid. Bukan persoalannya kemudian itu tidak menyelesaikan masalah. Pendapat saya justru putusan pengadilan itu membuka ruang masalah. Kenapa? Kesimpulan kami di dalam putusan itu di satu sisi menyatakan sah HPL nomor 1 Gelora, di sisi lain juga tidak menanulir atau tetap menyatakan sahnya HGB 2627. Jadi masing-masing pihak disuruh berantem, Pak Nur. Ya. Itulah yang kemudian kami kemarin kan baru 2-3 hari yang lalu ada mediasi di perkara 208 itu yang perlawanan. Kami bilang bahwa solusinya ada 3 pilihan. Satu, kalau ini bicara hak, kami tetap yakin dengan posisi bahwa HGB 2627 itu adalah HGB PT Indobilco murni. Itu maka kami minta pembaruan sebagaimana yang sudah kita ajukan pembaruan hak tahun 2021 yang sampai sekarang terpending karena perkara di pengadilan. Kemudian yang kedua, ini yang tengah-tengah nih. Kita kerjasamakan saja nih barang. Misalnya mekanismenya ya nanti apakah kemudian HGB di atas HPL ataupun apa itu namanya, tapi yang terpenting adalah bukan itunya. Yang terpenting adalah ada kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak pemerintah dengan PT Indobilco supaya kemudian tidak ada yang kalah. Toh kan semuanya untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia kan. Nah, yang ketiga ya di HPL kan murni, silahkan ambil, tapi ada mekanismenya. Ada pelepasan dulu, ada ganti rugi dulu. Yang menurut kami mungkin itu berat bagi pemerintah. Hingga yang paling memungkinkan adalah ya kita ambil aja kerjasama. Karena bukan apa, Bang, posisinya kan Hotel Sultan ini bukan satu-satunya hotel di Senayan ini. Betul. Ada banyak hotel-hotel lain, kenapa yang lain kemudian diperpanjang, tidak ada masalah sekarang beroperasi. Sementara hotel kami ini dari 2021 mati suri sudah, walaupun masih beroperasi, tetapi dengan 7 akses disisain 1, ya orang akan berpikir emang di Jakarta ini hanya Hotel Sultan. Kan begitu. Hingga kemudian menurut kami, betul kata tadi Pak Nur, ini semuanya akan menderita kerugian akhirannya. Kalau bahasa perang itu kan yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Hingga ya kami sangat berharap mudah-mudahan dengan podcast ini bisa sampai ke pemangku kebijakan yang tertinggi, bagaimana kemudian mengakomodir anak bangsa ini bisa duduk bersama cari kesepahaman, jangan dicari perbedaan, jangan merasa benar, carilah yang kemudian menyelesaikan, kan itu yang paling penting. Karena kalau bicara tentang dasar hukum masing-masing punya. Tadi Pak Nur bilang silsilah tentang suatu tanah itu tercatat tidak akan terlewat dalam buku tanahnya. Kan begitu. Ini yang kami punya adalah sertifikatnya. Dalam sertifikat pun tercatat dari mulai lahirnya ini tanah HGB tahun 7273 sampai hari ini semuanya tercatat. Pernah dipinjamkan menjadi jaminan di Bank Internasional, pernah dilepaskan sebagian haknya untuk proyek tol, pernah dijaminkan ke Bank Nasional. Semuanya ada laporannya dalam sertifikat itu. Hingga sebetulnya kami sendiri merasa aneh. Kok jadi kita ini sengketa seolah-olah tidak berujung, padahal jelas catatannya dalam sertifikat itu. Kalau tanah yang sudah pernah dijaminkan, sudah pernah dikerjasamakan dengan pihak swasta, sudah pernah dihibahkan malah, saya malah dapat ilmu dari beliau. Itu tandanya HGB murni, bukan HGB di atas HPL, karena tidak mungkin tidak melibatkan pemilik HPL kalau itu HPL. Jadi menurut saya tadi sependapat, kita ini membutuhkan sekali terobosan. Hanya masalahnya kan yang kami tangkap pesannya, ada pesan seperti negara nggak boleh kalah satu.
Kedua, kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Sampai hari ini kesan kami adalah kami ini ditutup pintu dari sana. Jadi setiap kami ingin mengajukan sesuatu hal yang kira-kira menjadi penyelesaian, ya mau diajukan ke siapa? Kalau belum apa-apa, oh perkara Hotel Sultan sudah tutup pintu, itu mau kita ambil alih, mau kita kelola sendiri. Ya bagaimana Pak? Gitu. Pak Nur, kalau pengalaman Bapak dulu, kasus-kasus seperti ini, tadi Bapak bilang bahkan yang berhadapan antara pemerintah dengan masyarakat itu, hasil akhirnya bagaimana sih Pak? Bisa cerita solusi yang zaman dulu itu Pak? Kalau sengketa ini sebetulnya antara siapapun juga, baik masyarakat sama masyarakat, pengusaha dengan masyarakat, pemerintah. Saya kira kalau melalui proses pengadilan, saya kira mungkin pasti ada yang kecewa. Ada yang kecewa. Bahkan keputusan pun menjadi ngambang gantung, tidak memberikan satu keputusan. Sudah apa tadi Pak Jaya bilang sudah puluhan. Sepertinya keputusan itu tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi diambangkan. Mungkin ada maksud tertentu supaya damai, bisa jadi begitu juga, Prof. Kalau kita lihat positifnya, Pak. Ya, kalau saya tidak akan menilai putusan pengadilan. Ya, mungkin mestinya harus ada suatu ketegasan. Penegak hukum bertegas siapapun dia, karena tanggung jawabannya kan berat. Putusan itu diawali dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tanggung jawab dunia dan akhirat. Jadi kalau A ya bilang A, kalau B atau B. Atau kalau dia tidak mampu untuk memberikan keputusan atau B, ya tekanan harus mengarahkan kepada untuk win-win, supaya selamat semua. Jadi kalau soal tentang status riwayat perjalanannya kan sudah cukup lengkap sampai kembali proses pengadilan. Kan belum ada titik temu, sudah berapa tahun, puluhan tahun kasus. Dari 2006. Kerugian berarti 20 tahun. 20 tahun Pak. Berapa kerugian? Karena tidak ada ketidakpastian itu loh. Sehingga saya akan pada jadi saksi ahli. Kemudian juga di pengadilan secara terbuka saya sampaikan kepada hakimnya. Saya bilang, ini supaya untuk duduk kembali, untuk musyawarah. Masing-masing ada keikhlasan. Yang mewakili pemerintah harus ada keikhlasan. Yang mewakili Indobilco atau Indobilco-nya langsung harus ada keikhlasan. Keikhlasan apa? Kalau seandainya pemerintah dalam rangka mengamankan aset, dalam pikiran pertimbangan untuk bahwa itu sebagai harus menjadi aset kita, tapi Indobilco mempersilahkanlah untuk catatlah sebagai aset umum, aset pemerintah, catatlah sebagai kekayaan negara. Tapi harus ada imbal balik atas keikhlasan daripada PD Indobilco apa? Untuk memberikan kesempatan melanjutkan usaha sudah berjalan, karena apa? Ada investasinya di sini yang sudah mereka tanamkan. Besarnya ini bukan besar begitu saja melalui perjalanan panjang dari tahun 72. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-10 mungkin mereka akan mengalami kerugian terus pada waktu itu. Di akhir ini akan mulai ada panennya. Dan soal panen mau dipanen orang lainnya nggak adil lah itu. Ya, betul. Karena pengusaha yang menjanjikan lebih baik lagi, bisa saja pengusaha yang akan mengolahnya menjanjikan ada plus-plusnya. Mungkin kalau kami bisa atau Indobilco mampu untuk menyamakan itu. Jadi pengadilan sudah tidak bisa kita lakukan. Buktinya bahwa hasilnya selalu nggak abu-abu, tidak A, tidak B. Nah, yang pada akhirnya apa? Kasihan pemerintah ya seperti ini, pengusaha ini. Lagi saya tetap berpegang teguh kepada apa yang sampaikan secara resmi di akan kepada kuasa hukumnya. Pihak pemerintah pun saya katakan, ayo kita bersama-sama untuk menuju kepada perdamaian yang hakiki, yang benar itu. Terus jalan, kalau hanya sekedar untuk mencatat, ya catatlah udah sebagai aset. Tapi di atas aset itu ada haknya, ada kerjasama jangka waktu dengan membayar kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira itu supaya ini bisa segera dibangun, mungkin dilakukan peremajaan lagi, hotel ini sudah mungkin harus diremajakan supaya diperluas lagi, bisnisnya ditambah lagi untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi, menghadapi Indonesia emas. Kita harus punya segala-galanya, harus ada kalau kita menuju Indonesia emas, tapi Indonesia sendiri pengusahanya pun juga, dan ini tidak baik untuk dunia usaha, tidak baik untuk dunia usaha.
Mereka akan melihat pengusaha yang sudah berjalan, sudah lama, sudah settle, itu pun bisa ada persoalan hukum di situ. Apakah betul persoalan hukum? Nah, hukum pun juga tidak menyelesaikannya. Sehingga lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan tidak mampu untuk menyelesaikan, satunya adalah tertinggal musyawarah tadi, duduk. Iya, duduk bersama. Melalui podcast ini saya mengimbau semua pihak untuk duduk bersama untuk memikirkan negeri ini bersama-sama. Apa kita cari solusinya? Saya setuju dicatat sebagai aset. Kesediaan daripada Indobilco untuk bersedia dicatat sebagai aset. Tapi pemerintah juga bersedia untuk memberikan kesempatan kembali melanjutkan usaha-usaha yang dilakukan dari Indobilco yang sudah mereka rintis sejak tahun 72, yang sudah investasinya cukup tinggi, bahkan pembangunan dulu juga mereka juga ngutang dulu, bukan uang udah gotong royong keluarga membangunnya. Ini masih tercatat sebagai aset budel. Jadi tidak ada meta-meta dengan pihak asing. Saya kira. Sebelum saya mengakhiri, Pak Jaja mungkin ada pertanyaan khusus ke Pak Nur? Iya, betul. Sebetulnya sebelum ke pertanyaan saya ingin coba mengkonklusi tadi gitu ya. Bentuk memang yang paling bagus itu kerjasama, dan itu memang ada aturannya, sudah jelas ya. Jadi kalaupun memang tadi kata Pak Nur ini akan dicatat sebagai aset negara, ya silahkan. Tetapi kan kemudian apa yang bisa kemudian memberikan manfaat juga kepada PT Indobilco. Jangan, itu namanya adil kan nggak boleh sebelah pihak gitu ya. Sebetulnya kami sudah beberapa kali mengutarakan, bahkan di podcast sebelumnya, Pak Bonjo secara pribadi saya bilang kan, ke saya cerita, jangan hanya cuma kelola PT Indobilco dan Hotel Sultannya. Andai kata pun negara ini membutuhkan peran serta beliau mengelola GBK keseluruhan, 3 kali lipat keuntungan beliau bersedia. Tentunya dibikin komitmen nanti dalam perjanjian misalnya. Kemudian yang tentang Indobilco-nya sendiri, tentang Hotel Sultannya sendiri, ya sudah, kita kerjasamakan, bikin perjanjian, misalnya ini HGB Data Sapel atau HGB dicatat sebagai aset pemerintah, tapi kemudian bikinlah kerjasama untuk misalnya 80 tahun, karena kan masanya HGB baik di atas tanah negara atau Data Sapel itu kan 80 tahun, 30, 20, 30. Sebab ada pertanyaan, bisa nggak di bawah itu? Ya semua bisa didiskusikan kan. Tapi kita sementara bicara perdamaian tentunya yang merujuk pada aturan yang jelas. Karena lagi-lagi begini Bang, kan sebetulnya bukan kita ini ngotot gitu ya. Justru kita ini ingin dapat payung hukum yang jelas. Untuk kepentingan pemerintah dalam hal ini Seknek, kalau kemudian pengambil alihan, pencatatan, tanpa dasar hukum yang jelas, maka ini akan memunculkan sengketa berlarut-larut. Gitu. Jadi tidak sembarangan mencatat untuk menjadi aset itu. Ada mekanismenya, ada aturannya. Apalagi ini yang bersumber tadinya HGB murni, PT Indobilco. Ya perlu ada mekanisme tentang di situ mewajibkan ganti rugi dan sebagainya. Ya lagi-lagi kalau ada kesepakatan kepastian kerjasama, angka itu kan semua bisa dibicarakan. Mungkin saja hanya sekedar butuh formalitas untuk memenuhi sahnya peralihan. Kan mungkin saja tentang angkanya mungkin berapa rupiah kan kita tidak tahu. Karena bagi klien kami adalah ini adalah tempat berusaha dan tidak melulu tentang PT Indobilco. Ada ratusan bahkan ribuan nasib karyawan beserta keluarganya yang juga harus diperhatikan. Itu. Jadi menurut saya ya tidak ada hal yang paling baik memang segera dilakukan rekonsiliasi. Mudah-mudahan ini bisa didengar sampai ke pucuk pimpinan yang punya kompetensi memutus. Karena yang saya rasakan Bang, selalu kita dihadapkan dengan tembok. Entah karena angkuh, entah karena tidak dengar, saya tidak tahu. Semua hal yang ingin kita utarakan itu tidak pernah tembus. Apakah kemudian memang tidak tembus atau sengaja ada yang menghalangi, kita tidak tahu juga. Mungkin dengan podcast ini bisa sampailah cerita ini, karena saya yakin apalagi kalau lihat latar belakang PT Indobilco, saya kira nggak perlu diragukan lagi. Keluarga Sutowo itu kan pejuang menurut saya, bahkan punya prestasi yang sampai hari ini tidak terhapus terkait nama besarnya ketika dulu mengurus Pertamina kan Pak. Diakui sendiri oleh Presiden kemarin, ingin mengembalikan prestasi Pertamina saat ini seperti Pertamina zaman dipimpin Pak almarhum Ibnu Sutowo. Nah saya kira juga harusnya selaras dengan Hotel Sultan ini.
Itu karena ya sekarang yang yang meninggalkan legasi Hotel Sultan ya keluarga Pak Sutowo kan, yang dilanjutkan oleh putranya Pak Ponco Sutowo, dan luar biasa juga peran sertanya ke masyarakat. Beliau itu kan sampai hari ini masih pembina donatur tetap perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian bahkan untuk membangun JCC, setahu saya beliau dapat bintang jasa dari Pak Harto itu, bintang jasa utama tahun 92. Itu, dan semua pembangunan itu seluruhnya menggunakan dana dari PT Indobilco, dari pinjaman, kalau bahasa klien kami itu bayar hutang itu berdarah-darah katanya. Puluhan juta, ratusan juta dolar itu bukan uang kecil gitu. Itu inilah yang perlu kita sama-sama punya semangat ke sana. Jadi kita buka podcast ini bukan mencari perbedaan, justru ingin cari jalan yang cepatlah selesai perkara ini, karena makin lama makin banyak yang menderita. Saya yakin itu. Nah, tadi mungkin saya cuma ingin bertanya dari sisi hukum aja. Pak Nur, bagaimana kalau posisi satu bidang tanah HGB anggaplah yang menurut yang saya baca itu sudah balik nama, dipecah, semuanya semula sertifikat induk sudah dipecah, dikerjasamakan dengan pihak internasional, swasta internasional, dulu Hotel Hilton namanya, kemudian dijaminkan di bank internasional, dilepaskan. Nah, ini mohon pendapat aja nih, apakah itu bisa dinamakan HGB di atas HPL? Pak, ini cuma pertanyaan terakhir aja, gitu. Supaya kita juga punya keyakinan dari memang orang yang punya kompetensi. Jangan kata tadi Pak Nur yang merasa ahli, yang merasa ini, saya pengalaman beliau. Itu barangkali yang kalau saya pokoknya ini kita sama-sama kita dukung usaha menuju perdamaian antara pemerintah dengan PT Indobilco supaya semuanya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Begitu, Pak. Baik, silakan Pak. Jadi pertanyaan Pak Jaya ini kan sebetulnya pertanyaan yang berulang-ulang berkembang di pengadilan. Sebetulnya jawaban pun sudah clear and clear. Dan itu dengan mudah kita buka dalam riwayat tentang tanah ini akan terjawab semua itu semua sebetulnya. Nggak perlu saya katakan di sini, tapi kalau kita buka riwayat tanah, lihat buku tanahnya sudah pernah terjadi berapa anak yang lahir, sudah berapa dewa anaknya, itu semua usia berapa sudah ada. Tetapi yang terakhir sebagai catatan dari saya tetap di forum ini tetap mengajak, bukan hanya mengimbau, mengajak pemerintah dan swasta demi untuk kemajuan negeri ini, untuk pertumbuhan ekonomi kita. Ayo kita duduk satu meja kembali. Nah, memang konsep yang saya tawarkan selepas dari sidang pengadilan, ada pihak yang langsung membantah saya. Betul Pak Nur, kalau saya perdamaian seperti itu nanti Pak Nur bisa mengajak Indobilco untuk membuka pikiran untuk menyerahkan kepada ini sebagai dicatat sebagai asetnya pemerintah, tetapi pemerintah juga memberikan kesempatan pihak Indobilco sebagai balikannya untuk tetap melanjutkan kegiatan bisnis di lokasi itu dengan aturan-aturan main yang berlaku. Tapi ada satu kesulitan, dia bilang dari pihak pengacaranya, kan harus bidding, harus lelang setiap pemakaian aset pemerintah. Saya bilang dalam kasus ini beda, yang bidding lelang itu yang murni belum ada kegiatan yang dari nol. Ini adalah apa, bisa saja bahwa penunjukan atau perjanjian yang dilakukan antara Seknek dengan Indobilco itu adalah sebagai bentuk perdamaian. Kita bikin akta pengading yang bunyinya seperti itu, menyerahkan, memberi kesempatan dengan aturan yang berlaku dengan tarif tertentu. Itu satu. Yang kedua, bisa kita melihat kacamata ini sebagai lanjutan perjanjian. Karena kan seolah-olah di situ Indobilco setelah sekian tahun itu sebagai di atas tanahnya Seknek. Ya, oke, kita akui. Kami akan lanjutkan kalau begitu. Kan selesai persoalan. Jadi tidak murni kita lihat, oh ini harus harus dilelang, harus dibidding, penunjukan kepada pihak ketiga, harus nggak bisa ya. Bisa saja dibidding, tapi dengan syarat apabila Indobilco yang kalah,
pemenang harus mengganti seluruh aset yang ada di atas tanah itu. Mana saja. Semua jalan bisa dilakukan. Harus kita appraisal berapa nilainya, berapa nilai ekonomis yang selama ini sejak dia pakai perizinan yang dia keluarkan, berapa banyak pegawai yang akan kita PHK-kan, proyeksi keuntungannya musia kesempatan dia masih bisa 30 tahun, semua dihitung semua. Selesai persoalan. Ada lembaga appraisal bisa menilai. Jadi semua itu bisa kita lakukan. Tadi kalau kita mengedepankan kesulitan, kita mengedepankan perbedaan, ya inilah negara sepertinya ini seperti ini. Selesai. Apa kita menarik diri? Nanti Bang. Kelihatan terakhir. Tadi terkait bidding ini, kebetulan kemarin kami baru baca tuh Pak Nur. Jadi tentang lelang itu ternyata itu kan diatur di Peraturan Menteri Keuangan 115/2020. PMK. Di situ ada pengecualian Pak Nur. Ada pengecualian yang tidak perlu ada lelang ketika dikerjasamakan itu. Syaratnya yang terkait dengan perkara ini terkait dengan penunjukan atau tugas negara. Itu syaratnya tuh. Itu tidak perlu lelang tuh. Nah kalau kita lihat di story tadi, pembangunan Hotel Hilton Sultan itu penugasan dari negara untuk Persipata. Pun demikian dengan JCC, penugasan dari negara untuk gerakan non-blok kan. Menurut saya sudah enak sekarang nih. Jadi langsung terjawab nih tadi yang Pak Nur bilang. Kalau kemudian kesulitannya ada di persoalan lelang, kita gunakan saja peraturan itu 115/2020 Menteri Keuangan yang memungkinkan atau ada pengecualian tidak perlu dilelang. Kelanjutan penugasan. Jadi semua ada Itu barangkali. Jadi mau mengedepankan penyelesaian, saya kira mudah. Kalau mengedepankan perbedaannya beda terus. Terus harus cari titik temunya Pak ya. Seperti saya katakan, kalau masih menegakkan egonya sendiri. Seperti kata api, nggak pernah ketemu ujungnya. Selalu nggak pernah ketemu ujung kereta api itu ya. Nah, jangan seperti itu kan. Kita nih harus menjadi bangsa yang membagian untuk mencari solusi, bukan mendepan masalah. Itu kita semua anak negeri ini adalah bagian untuk solusi masalah. Oke, terima kasih Pak Nur, terima kasih Pak Jaja. Sampai ketemu diskusi selanjutnya. Terima kasih.